Oke, selamat ketemu lagi. Kita akan membahas latihan soal fluida statis. Di mana nanti setelah kita menguasai fluida statis ini, kita akan lebih banyak melakukan perhitungan pada fluida yang dinamis. Dan nanti ada beberapa case yang saya akan cobakan sesuai dengan bidang keilmuan kita, yaitu klimatologi. Ini sudah kita lewati saja ya, karena kita artinya di sini aliran fluida sudah, persamaan Bernoulli sudah, kontinuitas sudah, venturimeter, tabung pitot sudah, kemudian persamaan Bernoulli juga pada fluida kental belum ya, terus kemudian kinematika aliran itu sudah juga, kemudian ya itu sudah, nanti yang lain kita nyusul setelah itu, yaitu 4 dan 5 sebelum dan 6 itu sebelum nanti kita masuk di setelah UTS, yaitu yang lebih expand, yaitu hukum Stokes dan Pascual, kemudian pada alutan yang viskos. Nah, pertanyaan pertama soalnya adalah hydraulic press dengan ram 30 diameter dan pluger 4,5. Jadi ini seperti dongkrak ya, di mana yang besar itu 30 diameternya, yang kecil adalah 4,5. Carilah berat benda yang bisa diangkat pada dongkrak hidrolik ini. Nah, jadi gaya yang diaplikasikan misalkan 500 Newton, maka Anda tinggal menghitung luasan yang di sini dan luasan yang di sini. Nah, luasan di ramnya atau di tempat benda yang akan diangkat itu adalah seperempat pi_d kuadrat, itu 0,07 meter kubik persegi. Sementara untuk yang di tangan ya, yang akan digaya itu adalah 0,016 meter persegi. Nah, kemudian gayanya, tekanannya itu adalah F per A. Jadi Anda tinggal masukkan 500 dibagi 0,0016 itu adalah 314.000 lebih. Nah, menggunakan hukum Pascal di mana tekanan itu akan ditransmit ke segala arah. Itu kita dapatkan P-nya. Jadi kita sudah dapatkan A-nya ini, Anda tinggal membagi dengan A-nya, yaitu W-nya ini dikalikan dengan luasan dari dari yang ini. Nah, sehingga kita dapatkan W-nya itu adalah 22.222 Newton atau 22,2 kilonewton. Artinya dengan dengan modal 500 Newton kita bisa dengan 20.000, artinya ya kira-kira 40 kali lebih ya, 40 kali lebih dengan menggunakan perbedaan luasan tadi itu, yang luasannya 0,07 dan 0,016. Selanjutnya, nah, pressure at the point of a liquid, yaitu jadi tekanan pada sebuah liquid, sebuah fluida itu adalah 3.924 Newton per centimeter, ini koma ya, 3,924 Newton per centimeter kubik. Carilah tinggi fluida jika fluida itu adalah air dan jika fluida itu adalah minyak dengan berat spesifiknya itu 0,9. Ini 0,9 itu artinya relatif terhadap air ya. Nah, di sini P-nya diketahui adalah 3,924. Nah, ini Anda ubah dulu menjadi standar, yaitu menggunakan SI ya, yaitu meter. Jadi kita dapatkan 3,924 kali 10⁴ Newton per meter persegi. Nah, kemudian S oil
itu tadi diketahui 0,9 ya. Nah, sehingga raw oilnya adalah 0,9 kali 1000. Nah, ini air dianggap 1000 kg per meter kubik. Sehingga tekanannya pada tinggi yang terkait sama itu, kalau itu pada air, maka dari perhitungan rho GH, P sama dengan rho GH, kita dapatkan hanya itu 4 meter di air. Sementara untuk minyak itu 4,44. Jadi minyak lebih dalam pada tekanan yang sama. Terus kemudian, open tank yang berisi yang dalamnya 2 meter, kemudian di atasnya dikasih oil, dikasih minyak pada kedalaman 1 meter di atasnya. Lalu seperti gambar di sini, jadi di bawahnya ada air, jadi contain water dulu 2 meter, lalu di atasnya itu dikasih minyak yang dalamnya 1 meter. Kemudian ditanyakan tekanan pada interface dua liquid. Interface itu artinya ada perbatasan di sini ya, perbatasan antara minyak dan air. Kemudian ditanyakan tekanan di bottom atau di dasar. Nah, kalau interface artinya tekanannya itu hanya ada minyak, yaitu hanya 1 meter saja. Sehingga kita hitung P-nya adalah rho GH, rho-nya oil, terus kemudian ditambah G, lalu tambah H oil. Nah, kita dapatkan hasilnya 8.829 Newton per meter persegi. Sedangkan untuk yang di dasar, itu Anda tambahkan lagi. Yang dari minyak tadi sudah dihitung 8.829, ditambah lagi dengan yang di dasar. Pakai rho GH juga, yaitu rho-nya air ditambah G tambah H-nya air. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 28.449. Kemudian soal lagi, diameter sebuah piston kecil dan piston besar pada dongkrak hidrolik itu 3 cm dan 10 cm. Ini diameter ya. Kemudian jika sebuah gaya 80 Newton itu diaplikasikan pada piston yang kecil, maka carilah ya berapa yang bisa diangkat pada piston yang besar. Kemudian small piston itu 40 cm di atas large piston. Jadi dia tidak sama. Jadi piston kecil itu dia lebih tinggi 40 cm di atas piston yang besar. Nah, jadi dia mencari gaya jika levelnya sama, kemudian jika mencari gaya jika levelnya itu berbeda. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini kan levelnya sama. Nanti yang kedua levelnya ini lebih tinggi lagi. Nah, areanya sama, kita hitung, kita dapatkan untuk small pistonnya adalah 7,069, 768, lalu yang gede 78,54 cm persegi. Lalu Anda langsung saja aplikasikan pakai tekanan 1 dan tekanan 2, maka kita dapatkan hasilnya untuk piston kecil itu 80 per 7,68. Kemudian yang gede adalah W per 78 min 54. Ini kan sama, jadi nanti dikali silang, kita dapatkan W-nya adalah 888,96 Newton. Jika levelnya sama, kita dapatkan dari gaya yang 80 bisa mengangkat benda yang 888. Ya, naik 100. Berapa? 10 kali lebih. 11 kali. Nah, jika ini dinaikkan, jika dinaikkan 40 cm. Nah, di sini small piston ini masih sama. Nah, tekanan yang diakibatkan oleh 40 cm liquidnya ini kan dihitung pakai rho GH. Nah, kita dapatkan itu 0,3924 Newton per cm kubik. Nah, lalu perbedaan tekanan A dan yang di atas ini itu adalah pada seksi yang pertama ini adalah 11,32 ditambah 0,3924. Jadi
kenaikan menambahkan ini dia juga menambah sebenarnya menjadi 11,71 Newton per centimeter kubik. Nah, pada Newton yang besar maka Anda tinggal mengalihkan, kita dapatkan hasilnya 919,7 Newton. Artinya dengan kita model seperti ini bisa menambah tenaga dari gaya yang dikenakan pada piston yang kecil. Selanjutnya, pada manometer berbentuk U yang berisi merkuri yang terbuka di atmosfer itu ditempelkan pada sebuah pipa yang tersambung pada sebuah fluida yang minyak ini ya 0,9. Nah, pusat dari pipa ini adalah 12 cm di bawah. 12 cm di bawah. Ini kalau kita lihat gambarnya ini level dari mercury lamp, lampu lim itu apa ya? Merkuri ini. Nah, carilah tekanan pada pipa jika perbedaan merkurinya adalah 20 cm. Jadi ini 12, yang ini 20. Nah, di sini dicari persamaan ini ada 2 lim. Nah, antara 2 lim kita dapatkan P sama dengan rho F G HF itu sama dengan rho M G HM. Jadi di sini Anda perlu cek di sini, ini 12, artinya tinggi yang sini itu adalah 8 kan, karena ini 20. Sehingga kita dapatkan P ini ditambahkan dengan 0,9 kali 1000 dikali 9,81 kali 0,8. Yang ini 0,8. Nah, ini sama dengan merkurinya 13. 13 kali 13,6 tambah 1000 kali gravitasi kali 0,2. Kita dapatkan P. Jadi tekanan yang ada lim ini adalah 25.977 Newton per meter persegi. Oke ya, jadi kenapa ini 0,8? Karena dia menghitungnya dari sini ke titik sini, bukan yang 12. Ini soalnya sama. Soalnya sama, Anda perhatikan. Perhatikan saja ya. Soalnya sama. Ini kenapa 0? Karena di atmosfer. Terus kemudian kalau yang ini juga menggunakan persamaan ketiga, yaitu tekanan ini, ya kan, dikurangi dengan yang water, ini water, lalu sama dengan tekanan yang B itu dikurangi dengan yang water juga, lalu dikurangi dengan yang oil. Jadi ini bentuk yang sebelumnya sudah kita bahas pada manometer tabung U yang menghubungkan dua buah bola tadi. Jadi kita langsung masukkan saja bahwa PA ini dikurangi dengan yang ini dikurangi dengan ini naik ya, jadi dikurangi dengan ini. Kemudian itu sama dengan PB itu dikurangi dengan yang ini, lalu dikurangi dengan yang ini lagi. Ini jelas ya, ini batasnya 30, ini 30, lalu yang ini juga 20. Jadi karena semuanya jumlahnya 50. Oke, hasilnya selisih antara PA dan PB ini adalah 1569,6. Kemudian bentuk yang seperti ini, ada vertical pipeline yang kemudian ingin diukur. Jadi ada tabung vertikal diukur pakai yang manometer, bentuk U juga. Nah, di sini ternyata pipa ini gasnya itu dia menekan merkuri naik. Artinya di sini PX ini ya, PX ini itu sama dengan lambda oil ya kan, lambda oil ini yang di sini ya kan. Ini berapa di sini? 3 meter ya. 3 meter. Lalu kemudian itu sama dengan gamma M dikali HM. Jadi 3,75 mm. Hasilnya kita dapatkan PX-nya adalah 23.000
544 kilopascal. Jadi tekanan yang ada di dalam pipeline ini sangat besar sehingga menekan merkuri naik. Oke, next. Nah, ini ada contoh yang lain lagi di mana ada 3H. Jadi ini ada udara, kemudian ini air, lalu diukur menjadi ini. Di sini data-datanya adalah yang terbaca pada alat di sini yang P ini adalah 87 kilopascal. Nah, tentukan manometer reading. Jadi hanya itu berapa? Hanya yang dua ini. Nah, di sini datanya H125, ini 25, H3-nya 65. H3-nya 65. Spesifik gravity mercury itu 13,6, spesifik gravity oil minyak itu 0,75, sedangkan untuk air itu rho-nya adalah 1000 kg meter kubik. Nah, sehingga langsung saja kita hitung. Ini kita suruh mencari H. Nah, rumusnya adalah kita menghitung di bagian A dan B, kita dapatkan PE sama dengan PF ditambah P oil, G specific gravity, yang D juga sama. Lalu di sini karena PC dan PD itu sama, kita dapatkan hasilnya ini ya. Hasilnya kita dapatkan hanya adalah P gauk, jadi P yang sudah ada alat tadi, kemudian rho M dibagi H per HC, GC, lalu ditambahkan H water dikurang SG dikali H oil dibagi SG M. Lalu kita dapatkan nilainya adalah rho sama dengan SG water, sehingga SG water itu kita sudah dapatkan hasilnya rho M-nya adalah 13.600, itu yang merkuri. Kita dapatkan hanya itu 65,2 cm. Lalu ada piezometer. Nah, piezometer dan tabung pitot yang ditempelkan pada pipa yang horizontal seperti gambar ini. Nah, kecepatan pada pusat pipa, jadi kita menghitung kecepatan aliran di sini itu berapa gitu. Di sini ketahui ini ada titik pertama, kemudian ini titik kedua, lalu dihitung H1-nya itu 3 cm, H7-nya itu 7 cm, H2-nya 7 cm, H3-nya 12 cm. Nah, di sini ada stagnant point. Nah, kita langsung menggunakan persamaan Bernoulli di mana kita melihat kekelaan energi jadi P1 dibagi rho G ditambah dengan kecepatan V2. Ini kecepatan ya. V1 kuadrat dibagi 2G lalu tambah H atau Z1 sama dengan untuk yang 2 juga sama. Nah, di sini ada titik 1 dan titik 2. Di sini P1-nya 7 cm, lalu Anda hitung P2-nya 9 cm of water. Jadi ini bentuknya adalah tinggi-tinggi semua ya. Nah, Z1 dan Z2 pada stagnan poinnya itu 0. Sehingga kita dapatkan solusinya adalah kita setelah masukkan, kita bawakan V1-nya itu 1,53 meter per sekon untuk V1. Nah, sementara kecepatan alternatif solusinya kita juga bisa menggunakan perumusan yang sudah dirumuskan, yaitu sama dengan akar 2G dinamik. G dinamik itu yang 12 ini. Anda lihat ini. Nah, jadi selisih yang ini. Jadi akar dari 2GH dinamik. 2G dikali ketinggian selisih dari yang sini ke yang sini. Kita dapatkan hasilnya adalah 1,53 meter per sekon. Lalu ada juga soal yang seperti ini. Di sini ada fluida, kemudian ada airnya, lalu di sini ada minyak, kemudian ada ini udara, ini minyak, lalu ini air, lalu yang paling bawah
itu apa ini ya? Itu cairan yang lain, cairan B. Kemudian di sini elevasinya 20 dari 20, lalu 26, 38 dan 49. Jadi mungkin ini tangki yang paling atas. Lalu di sini ada manometer yang ditempelkan, ada L, ada N, ada M, kemudian ada Q, di sini anunya R. Nah, jadi untuk tabung E, maka tabung di E ya. Tabung di E itu artinya di sini. Ini. Di sini. Jadi di sini apa namanya? PK itu sama dengan PL. Jadi sorry, PK itu sama dengan PL. Jadi ini PL, ini sama dengan PK. Nah, kita bisa hitung PK adalah pH plus rho H. Jadi ada pH sama dengan, sorry, pH yang mana pH ini tekanan di H itu sama dengan rho H. Ditambah rho H sama dengan 0. Lalu Anda tinggal masukkan saja, hasilnya H-nya adalah 8,24 feet. Nih, H-nya ini, yang ini. H-nya ini sama dengan 0,24 feet. Maka tinggi titik L, jadi tinggi titik L, sini, tinggi titik L ini terhadap dasar ini, 38, ya kan? Itu pastinya adalah 49 dikurangi dengan tinggi yang sudah dihitung tadi, yaitu 49 dikurang 8,24, yaitu 40,76. Nah, untuk tabung F, tekanan pada ketinggian 38, jadi tekanan di sini itu adalah hasil dari tekanan di udara ditambah dengan tekanan di sini kan. Nah, jadi tekanan pada ketinggian 49 dan ditambah dengan tekanan fluida kedua, yaitu min 2,5, jadi dihitung semua, hasilnya adalah 0,837 C. Ya kan? Nah, karena sama dengan titik M, jadi karena di sini ya, di sini, tekanan di sini, karena dia sama dengan titik M, ya kan, maka titik M, tekanan di titik M, itu artinya Anda tinggal menghitung hanya saja dengan rumusan P dibagi rho GH. P sama dengan rho GH kan. Jadi kita dapatkan 1,93. Nah, sehingga pada tabung F fluida naik sejauh 1,93 feet dari 38, yaitu 39 jadinya ya. Jadi M ini adalah 38 ditambah dengan sedikit. Terus kemudian untuk tabung G. Untuk tabung G itu pada ketinggian 26. Nah, sehingga di sini adalah ketinggian 38 ditambah tekanan fluida air. Sehingga kita dapatkan nilainya 6,04 C. Nah, karena tekanannya di titik R, kita hitung ulang menggunakan rho GH, kita dapatkan nilainya 8,71 feet. Sehingga fluida di tabung itu naik sejumlah 26 ditambah 8,71 feet, yaitu 34,71 feet. Nah, ini ada contoh soal yang lain, modelnya seperti ini. Anda tinggal menghitung perubahan rumus-rumus yang akan digunakan, yaitu seperti ini. Silahkan diperhatikan. Selanjutnya soal venturimeter. Nah, venturimeter ini ada yang tanpa manometer, ada yang pakai manometer. Nah, sekarang sebuah alat venturimeter digunakan oleh seorang siswa untuk mengukur aliran air di dalam pipa. Ternyata perbedaan tingginya itu adalah 10. Jika perbandingan luas ini, penampang besar dan kecil adalah 3:1, berapa kecepatan aliran pada penampang. Nah, kita langsung hitung saja. Kalau venturimeter, tadi rumusnya adalah V1 sama dengan akar dari rho GH dibagi
A1 per A2 kuadrat min 1. Anda tinggal masukkan saja, hasilnya V1-nya adalah akar 2 per 8 atau setengah meter per sekon. Nah, kalau aliran kedua, Anda bisa menghitung menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2. Nah, lalu kita dapatkan V2-nya adalah 0,15. Jadi di yang kecil ini lebih kencang. Nah, kalau dengan manometer itu bentuknya seperti ini. Fluida yang mengalir pada pipa yang menggunakan massa jenis ρ, kecepatan fluida pada pipa sebelah kanan ini lebih besar. Nah, sehingga menggunakan persamaan Bernoulli kita dapatkan ini rumusnya sama dengan teori yang sebelumnya. Kita dapatkan rho GZ ditambah P1 ini, terus kemudian karena tabung posisi horizontal maka Z-nya hilang, lalu hasilnya adalah ini ya, P1 min P2 itu sama dengan rho aksen, rho aksen min rho kali GH. Lalu di sini hasilnya adalah V1 sama dengan A2 akar dari 2 rho aksen min rho kali GH dibagi rho min A2, A1 min A2 kuadrat. Nah, sehingga Q-nya juga kita bisa dapatkan Q sama dengan CA1 akar 2GH dikurang M kuadrat min 1, di mana H adalah selisih tekanan dibagi rho G, M-nya adalah A1A2, C-nya adalah koefisien pengaliran Venturi meter. Ini lebih detail lagi. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya, pipa venturimeter memiliki luas penambang seperti ini, kemudian digunakan untuk mengalir air. Jika beda ketinggian air raksa dalam ini adalah 0,2, kemudian tentukan laju air di dalam pipa. Nah, kita langsung menggunakan rumus tadi, kita dapatkan V1-nya adalah 0,44 meter per sekon. Nah, ini contoh selanjutnya. Sebuah alat venturimeter dipasang mendatar, mengukur minyak pada kerapatan relatif 0,9, mengalir pada pipa yang bergaris setengah 75 mm. Jika perbedaannya adalah 34,5 kN per meter persegi, perbandingan luasnya adalah 4, hitunglah C-nya, besarnya aliran atau V-nya. Nah, di sini langsung kita dapat hanya itu 0,92 meter, kemudian A-nya adalah 0,0044 meter persegi, lalu kita dapatkan Q-nya adalah 0,06 meter kubik, 106 meter kubik per detik. Nah, ini adalah tabung pitot. Nah, tabung pitot adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tekanan dan kecepatan aliran fluida atau udara. Nah, tabung pitot ini diciptakan oleh Henry Pitot pada 1700-an, dimodifikasi pastinya. Kemudian ini digunakan untuk mengukur laju udara, laju aliran udara. Nah, ini tentu untuk pesawat pastinya ya. Nah, di sini yang sering dipakai ya, ini cara perhitungannya hampir sama ya. Cara perhitungannya hampir sama. Jadi kita menggunakan rumus ini ya, tapi ini ada perbedaan ketinggian sehingga Z-nya itu tidak dicoret pastinya. Sehingga kita dapatkan rho V2-nya adalah 2 rho aksen GH per rho. Ini ya. Nah, ini contohnya jika udara dialirkan pada tabung pitot dan perbedaan tinggi raksanya itu 3 cm, maka kecepatan aliran udaranya berapa? Di sini kita ketahui hanya sekian, rho-nya sekian, maka Anda tinggal masukkan V2-nya sama dengan 2 rho aksen GH dibagi rho. Ya kan? Kita dapatkan kecepatannya adalah 78,73 meter per sekon kuadrat. Sekon itu harusnya. Nah, ini untuk pipa tunggal, ini juga perhitungannya seperti ini. Anda bisa menggunakan rumus ini.
Lalu pipa tunggal yang miring ini sama dengan manometer inclination ya. Tapi ini menggunakan persamaan Bernoulli. Lalu ini yang menggunakan pipa seri, jadi disambungkan tetapi ada perbedaan luasan. Kemudian ini rumusan untuk pipa yang paralel. Pipa yang paralel Anda silahkan dibaca-baca. Kemudian ini yang pipa bercabang. Pipa bercabang jadi bisa bermacam-macam dalam konteks perhitungan di dalam aplikasi. Ini bisa bercabang 2, bisa 3, bisa 4. Ini gambar peralatan mekanik yang menggunakan fluida ya. Inilah contoh soal yang lain. Jadi misalkan sebuah drum ya, nah ini juga mungkin keluar ya di kuis. Sebuah drum dalamnya 6,25 berisi air penuh, lalu pada ketinggian 1,25 itu dilubangi. Jika G-nya 10 maka hitung kecepatan airnya. Nah, kecepatan airnya berapa? Anda bisa menghitung hubungan antara di antara energi gravitasi dan energi energi gerak kinetik pada fluida. Hasilnya V-nya adalah 10 meter per sekon. Lalu jaraknya berapa? Nah, jaraknya Anda menggunakan rumusan, yaitu kalau yang tertingginya itu pakai H sama dengan V0 sin alfa T min GT kuadrat ya. Nah, di sini karena sudutnya 0, maka langsung saja GT kuadrat. Lalu hanya ini Anda masukkan juga di rumus kuadrat itu kita dapatkan X-nya adalah V0 cos theta cos T. Nah, kita dapatkan nilainya 5 meter. Lalu ini juga salah satu contoh kalau kemudian menggunakan tekanan. Jadi misalkan jika kecepatan pesawat udara terbang itu 60 meter per sekon, tekanan ke atas yang diperoleh pesawat adalah 10 Newton per meter persegi, hitunglah kecepatan air di bagian atas pesawat. Nah, kita dapatkan nilainya adalah 60,13 meter per sekon. Ini contoh lagi yang tadi sudah ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita nanti akan ada kuis setelah ini. Kuisnya ada di Google Form. Di sana nanti Anda tinggal mengisi soal-soal tersebut dan memilih jawaban dengan tepat. Nanti 1 jam atau 2 jam setelahnya nanti akan saya perlihatkan hasilnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.